Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian, semua baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Delgo. Kali ini kita akan membahas info kesehatan yang ada di sekitar kita, yaitu tentang Hari Diabetes Sedunia ya. Dan ini memang saat ini hal yang belum dan menjadi concern bagi dunia tentang penyakit diabetes adalah ini penyakit yang mematikan ya. Dan ini kemarin disenangkan ataupun diperingati tanggal 14 November ya. Satu ya, untuk mengingatkan bahwasanya diabetes itu masih menjadi ancaman. Yang kedua, kita harus kembali tentu saja menggalakkan pola hidup sehat sebelum hal yang paling tidak diinginkan, yaitu tentang diabetes itu sendiri yang bisa menjangkiti kita semua. Itu yang akan kita bahas sesuai yang dilansir oleh cnnindonesia.com. Hari Diabetes Sedunia. Hari Diabetes Sedunia, diabetesi memikirkan penyakitnya tiap 20 menit ya. Langsung kita baca dan kita ulas. Tapi sebelumnya, bagi Anda yang ingin mencoba produk kesehatan madu hutan ya, bisa langsung mencoba ya produk herbal kami, yaitu misalnya madu hutan. Variannya banyak ya, diantaranya madu hutan Flores, madu super kelengkeng ya. Semuanya variannya ada di kolom deskripsi, tinggal langsung klik saja, klik beli, atau bisa kunjungi toko online kami di Delgo di Tokopedia atau Shopee. Langsung kita baca dan kita ulas. Hari Diabetes Sedunia, diabetesi memikirkan penyakitnya tiap 20 menit. Jakarta, CNN Indonesia. Tanggal 14 November setiap tahunnya dicanangkan sebagai Hari Diabetes Sedunia. Di hari ini kita makin diingatkan bahwa diabetes masih mengintai banyak orang. Tak cuma itu, penyebab diabetes juga bukan hanya lantaran minuman manis-manis, tapi juga karena mager atau males gerak ya. Tema Hari Diabetes Sedunia 2022 adalah Access to Diabetes Care. Tema ini memang dicanangkan sebagai tema World Diabetes Day 2021-2023. Prevalensi diabetes meningkat di antara orang-orang dari segala usia di WHO, wilayah Eropa, dan sudah mempengaruhi 10-12% dari populasi negara-negara anggotanya. Mengutip WHO, rata-rata seseorang dengan diabetes memikirkan penyakitnya setiap 20 menit setiap hari dalam hidupnya. Untuk pertama kalinya, negara-negara anggota WHO telah menetapkan target global untuk cakupan diabetes, dan WHO Global Diabetes Compact membuat komitmen untuk pendidikan kesehatan dan literasi sebagai alur kerja kompleks sejalan dengan tema Hari Diabetes Sedunia 2022, akses ke pendidikan diabetes. Edukasi untuk melindungi hari esok adalah tema tahun kedua kampanye Hari Diabetes Sedunia 2021 dan 2023. Kegiatan akan difokuskan untuk menyoroti kebutuhan akan akses yang lebih baik ke pendidikan diabetes berkualitas bagi profesional kesehatan dan orang yang hidup dengan diabetes. Mengutip World Diabetes Day, Federasi Diabetes Internasional berkomitmen untuk memfasilitasi kesempatan belajar bagi semua orang yang peduli dengan diabetes. Sebuah platform online baru telah diluncurkan yang menyediakan kursus interaktif gratis untuk membantu penderita diabetes dan pengasuh mereka untuk memahami dan mengelola kondisi mereka. Melalui tema ini, para pemangku kepentingan kesehatan dunia mengharapkan para penderita diabetes juga mempelajari lebih lanjut tentang kondisi mereka, bagaimana mengelolanya, bagaimana mengatasi teknologi yang mereka andalkan, dan bagaimana memanfaatkan layanan perawatan kesehatan dengan sebaik-baiknya. Ada banyak perawatan dan intervensi untuk mengelola diabetes, tetapi mereka hanya berhasil jika penderita diabetes dapat mengelola kondisinya dari hari ke hari dengan dukungan pengasuh dan atau anggota keluarga. Selamat Hari Diabetes Sedunia, jangan lupa kontrol gula darah Anda ya sobat sekalian. Jadi memang tidak bukan ya, dengan adanya Hari Diabetes ini ya, positifnya ya, kita mengingat kembali masih ada ancaman yang mengintai di depan mata, yaitu bahaya diabetes itu ya masih menjadi ancaman dunia. Nah, terutama untuk dunia maju ya, negara maju ya, karena mereka wealth state ya, negara yang mapan, yang kemungkinan juga dari segi makanan itu ya porsi konsumsinya itu lebih lebih praktis, lebih sifatnya banyak tidak sehatnya ya dalam hal
konsumsi gula yang sekarang menjadi kepraktisan dan juga penyajian makanan yang cepat ya. Nah itu kan junk food yang sekarang menjadi salah satu persoalan ya, termasuk juga bukan hanya makanan atau minuman manis-manis, tetapi pola hidup sehari-hari yang misalnya mager atau malas gerak itu bisa menjadi faktor ya. Makanya ini hal yang penting ya untuk sebagai individu, terutama juga bagaimana tanggung jawab moral bagi para penyedia makanan yang juga harus berlomba-lomba ya memberikan alternatif makanan yang sehat. Pertama yang populer ya, misalnya yang sering kita konsumsi misalnya roti ataupun donat ya. Kemudian juga harus memikirkan kandungan gula yang itu ya akan berefek kepada para pengonsumsinya. Nah, dalam Hari Diabetes Sedunia 2022 ini adalah momen bagi negara secara umum dan bagi setiap individu pada khususnya harus melihat diabetes ini menjadi salah satu hal yang bisa menjadi something yang akan merubah kita menjadi lebih baik. Apa itu? Tentu saja pelecut bagi kita untuk pola hidup yang lebih sehat. Nah itu kita ketahui kesehatan adalah investasi ya, makanya investasi dari sekarang ya, dengan melihat kondisi yang parah ketika seseorang itu terkena diabetes, itu akan melecut ya individu untuk beraktivitas lebih giat lagi ya untuk mendapatkan kesehatan ataupun kondisi tubuh yang lebih sehat. Dan makanya ini juga menjadi hal yang sangat penting juga adalah bagaimana pola hidup sehat itu juga perlu ada dukungan dari pemerintah ya. Dengan apa? Dengan menggalakkan pusat-pusat kesehatan ya, pusat konsultasi, dan yang kalau kita supportnya lebih luas dan lebih masif ya, keinginan untuk hidup sehat secara individu ataupun secara makro dalam lingkungan negara itu karena tujuan utama dan negara juga memberikan edukasi dan juga mendorong untuk warganya itu hidup sehat. Makanya cara-cara yang dilakukan oleh negara dengan menjadikan fasilitas umum dan juga edukasi yang pas untuk menjaga kondisi kesehatan agar dalam hal ini juga terhindar dari diabetes itu sangat diperlukan ya. Pun juga yang paling penting lagi adalah bagaimana dari individu ya, kita harus mendorong diri kita masing-masing kembali lagi ya untuk stop mager, malas gerak, dan kembali lagi kepada pola hidup sehat yang itu akan memicu ya kondisi sehat dan menjauhkan kita dari penyakit-penyakit seperti diabetes. Dan juga saya terus menganjurkan juga mengkonsumsi ya produk kesehatan yang alami, yang herbal, yang tentu saja menjadi selingan kita dalam pola hidup sehat ya, yaitu propolis ya. Propolis yang saya rekomendasikan ya, ini manfaatnya luar biasa, salah satunya juga untuk terapi ya, supaya kesehatan untuk membentuk imunitas ya. Bagi penderita diabetes juga bisa menjadi ikhtiar, yaitu Turkish Propolis Ruqyah ya. Manfaatnya luar biasa karena sudah memakai nano ya, yang nano kan yang kecil itu ya, teknologi nano ya, yang manfaatnya untuk meningkatkan kelarutan dan penyerapan oleh tubuh, yaitu yang sudah ada dalam TPR ini. Kemudian manfaat TPR sendiri luar biasa banyak ya, diantaranya dapat mengatasi penyakit non medis ya, kolesterol, diabetes, stroke ya, tumor, mah, kanker ya, ginjal, jantung, sinusitis paru-paru, demam ya, nyeri PMS dan lain sebagainya. Kemudian juga varian lain juga saya rekomendasikan manfaatnya luar biasa adalah Turkish Propolis Ruqyah Brain. Manfaatnya adalah memberikan nutrisi pada otak, meningkatkan konsentrasi, membantu pemulihan stroke ya, membantu proses pertumbuhan pada anak dan remaja, meningkatkan stamina,
mengatasi gangguan migrain, vertigo, sakit kepala, stres, kepala pening ya, meningkatkan kecerdasan pada anak dan remaja, kemudian juga dapat memudahkan mereka menghafal pelajaran, sekaligus menutrisi otak orang dewasa yang suka lupa atau pikun. Keunggulan dari TPR ini antara lain sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI, sertifikat dari BPM, dan sertifikat dari INEA, International Nano Entrepreneur Association. Kemudian penggunaannya juga cukup mudah, tinggal meneteskan TPR ini sesuai berat badan tubuh. Misalkan berat badan tubuh 60 kg, berarti 6 tetes, dikonsumsi 2 kali pagi dan malam. Untuk terapi berat bisa 3 kali pagi, siang, dan malam. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan imunitas tubuh ya di hari diabetes ini, untuk selalu menjaga tubuh agar cepat konsisten menjalankan pola hidup sehat dan konsumsi rutin Turkish Propolis Rukia, atau bisa juga konsumsi madu hutan. Semuanya link pembelian ada di deskripsi, atau bisa kunjungi toko lain kami di Elgo, di Tokopedia atau Shopee. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.